Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai mata kuliah komunikasi data. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTKC 2020 dengan NIM 20020950241. Kali ini saya akan membahas mengenai standar dan protokol komunikasi data. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama mengenai pengertian protokol, yang kedua mengenai TCP/IP, yang ketiga OSI layers, dan yang terakhir mengenai perbedaan TCP/IP dan OSI layer. Pembahasan pertama mengenai protokol. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antar dua komputer atau lebih. Sederhananya, protokol ini adalah media yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya untuk dalam proses pengiriman atau pentransferan data yang akan dikirim dari penerima ke si pengirim. Selanjutnya mengenai TCP/IP. TCP/IP atau kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan protokol standar yang mengatur komunikasi data komputer di internet serta dapat berdiri sendiri tanpa adanya perangkat keras yang lain atau jaringan apapun. Adapun karakteristik TCP/IP, yang pertama, komputer yang saling terhubung ke internet terkomunikasi dengan protokol ini. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alamat umum melalui IP address. Jadi TCP/IP itu bisa menjadi alamat untuk web atau apapun itu melalui atau dengan cara IP address. Yang ketiga, TCP/IP sebuah protokol standar yang gratis, jadi TCP/IP itu tidak berbayar. Selanjutnya, untuk cara pengiriman TCP/IP adalah sebelum data dikirim atau diterima harus melalui beberapa tahapan, 5 layers, yang dimana sebagai tahapan untuk pengiriman data, yang berarti layers tersebut adalah application, transport, internet, network interface, dan yang terakhir adalah physical. Penjelasan mengenai 5 layer itu tersebut adalah yang pertama, physical layer. Jadi physical layer itu lapisan terbawah yang berperan sebagai sarana sistemnya pengiriman data antar device. Terus yang kedua itu mengenai network access layer. Layer ini mengatur bagaimana hubungan dapat terjadi antara kedua belah pihak atau komputer yang akan dikirim sama yang komputer yang akan mengirim. Terus internet layer bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat, dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Jadi untuk internet layers, dia yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman paketnya dari si penerima ke si pengirim. Terus transport layer, lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima si penerima adalah sama. Jadi untuk transport layer ini yang akan menjamin sampainya paket dengan tidak adanya perbedaan saat awal dikirim ke sampainya si penerima. Terus yang terakhir application layer. Nah, application layer ini yang terakhir dalam arsitektur TCP/IP, dia berfungsi mendefinisikan aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Selanjutnya mengenai OSI layers. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Tujuan dari OSI layer ini sendiri menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpelate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa melakukan penanganan secara khusus. Berikut adalah layer-layer yang terdapat pada OSI layer, yaitu application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Di dalam layer tersebut terdapat menjadi dua, yaitu di mana ada host layers dan media layers. Host layer tersebut sendiri yaitu menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Di dalam host layer terdiri beberapa layer seperti application,
presentation, session, dan transport. Sementara di dalam media layers terdapat network, data link, dan physical. Media layers sendiri adalah mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Jadi media layers ini yang termasuk network, data link, dan physical yang mengontrol proses pengiriman data tersebut. Penjelasan mengenai application layers sebagai interface user ke lingkungan OSI. Terus untuk presentation layer berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data. Jadi presentation layer itu yang mengatasi perbedaannya. Misalnya ada data yang berbeda formatnya, maka dia yang akan merubahnya. Terus session layers ini fungsinya mengontrol komunikasi antar aplikasi. Jadi dia yang kontrol komunikasi data antar aplikasi yang akan digunakan. Terus transport layer untuk transfer data dan bertanggung jawab atas keutuhan data. Jadi transport lagi yang akan bertanggung jawab utuh dan tidaknya sampai data tersebut yang dikirim dari si pengirim ke penerima. Terus network layer untuk meneruskan paket dari satu node ke node lain. Jadi network yang akan memberikan jalan untuk diteruskan paket tersebut yang dikirim. Selanjutnya data link layers yang mengendalikan kesalahan. Misalnya ada error, maka data link yang akan mengendalikan arus data tersebut. Terus yang terakhir itu physical layers. Pertukaran data secara fisik terjadi pada lapisan fisik. Selanjutnya perbedaan TCP/IP dan OSI layer. TCP/IP sendiri merupakan satu keluarga protokol dengan OSI layer dan dikembangkan lebih dulu daripada OSI layer, serta model OSI merupakan penyempurnaan dari TCP/IP. Sekian dari saya, cukup penjelasan yang tadi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.